Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen Fitriana Yolanda, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan SD. Selamat pagi juga kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada presentasi hari ini. Baiklah, saya Isnaini Ardiarti dengan NPM 1969-10426 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Hubungan antara keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berdasarkan judul yang telah saya paparkan tadi tentang hubungan antara keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Nah, di sini proposal penelitian saya terdapat 3 bagian. Yang pertama ada di bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini. Berdasarkan judul yang sudah peneliti buat, maka ada beberapa masalah yang menjadi bahasan pokok utama yang tercantum dalam latar belakang, yaitu dalam proses pembelajaran berlangsung, hubungan antara guru dan peserta didik ataupun siswa adalah dui tunggal, yang artinya tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi tanggung jawab seorang guru untuk menjadi manusia yang dewasa dan cakap dan berguna. Nah, guru itu sangat diperlukan sebagai figur dan sosok manusia yang menempati posisi dan pemegang peranan penting dalam pendidikan di Indonesia. Nah, sementara itu, siswa ataupun peserta didik adalah komponen yang sangat penting dalam suatu pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Sebagai seorang pendidik, guru yang profesional diharapkan harus memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, untuk mencapai kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh pendidik adalah menguasai keterampilan dasar seperti keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan dasar bertanya, keterampilan dalam menguatkan memberikan penguatan, keterampilan dalam memberikan variasi, keterampilan dalam menjelaskan, keterampilan dalam membimbing kelompok diskusi, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar perorangan. Nah, dengan demikian, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran sangat penting harus dikuasai dari 8 keterampilan dalam rangka menumbuh kembangkan potensi peserta didik. Nah, di sini, guru yang selalu menerapkan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran dapat membantu guru untuk menciptakan pembelajaran di kelas yang lebih efektif. Nah, kegiatan membuka dan menutup pembelajaran ini akan memperkenalkan konsep sebelum belajar yang menarik sehingga siswa terdorong dan terstimulus untuk bersemangat dalam belajar. Adapun kegiatan untuk menstimulus siswa bisa dilakukan dengan tanya jawab, bernyanyi, bermain, dan kegiatan lainnya yang menimbulkan motivasi ataupun antusias belajar dari siswa. Menurut Hasibuan tahun 1991 halaman 120, tujuan khusus membuka pembelajaran adalah timbulnya perhatian dan motivasi yang kuat dari diri siswa untuk menghadapi persoalan-persoalan pembelajaran yang akan dikerjakan. Nah, siswa mengetahui batas-batasan tugas yang akan dikerjakan. Siswa juga mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian dari mata pelajaran tersebut. Dan menurut Abimanyu pada tahun 2008 menjelaskan bahwa kegiatan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran, di mana kegiatan menutup pembelajaran adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari oleh siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan kegiatan dan pernyataan guru dalam mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan tujuan untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat sebagian siswa yang kurang aktif, kurang bersemangat, dan kurang serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Terkait dengan permasalahan tersebut, banyak dari guru yang juga kurang memperhatikan betapa pentingnya keterampilan ini diterapkan pada pembelajaran berlangsung. Dari peristiwa siswa yang kurang aktif, kurang bersemangat, dan kurang antusias dalam belajar, maka peneliti berinisiatif untuk mengambil penelitian dengan judul Hubungan antara keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan, maka peneliti mengambil identifikasi masalah yang pertama, masih kurangnya keterampilan guru dalam mengimplementasikan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Yang kedua, kurang terbiasanya guru dalam menggunakan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Yang ketiga adalah siswa masih kurang antusias, kurang bersemangat, dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Adapun batasan masalah yang akan peneliti kembangkan, yang pertama adalah penelitian ini menerapkan keterampilan dasar mengajar yang berpusat pada keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua adalah peneliti ini dipusatkan kepada guru yang melaksanakan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Dan yang ketiga adalah keterampilan ini dipusatkan kepada kelas 4 di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Dan di sini ya, rumusan masalah dari penelitian yang saya akan teliti yaitu bagaimanakah pengaruh penerapan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian yang saya akan lakukan adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Berdasarkan beberapa pokok-pokok utama yang sudah saya paparkan, manfaat penelitian ini terdapat dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini adalah untuk penelitian dijadikan salah satu sebagai bahan pengetahuan, referensi, rujukan atau motivasi guna pengembangan lebih lanjut, dan manfaat praktis ini bisa berguna bagi guru, siswa, sekolah maupun penelitian ini untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk di bagian kajian teori, di mana terdapat keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan yang merupakan kompetensi profesional yang cukup kompleks sebagai integritas dari berbagai kompetensi yang secara utuh dan menyeluruh. Kemudian ada juga kajian teori tentang keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran, adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk menyiapkan mental para peserta didik dan menarik perhatian peserta didik secara optimal agar mereka memusatkan diri sepenuhnya pada pembelajaran yang akan disajikan. Dan selanjutnya, kajian teori mengenai antusias belajar adalah gairah atau semangat yang menggelora dari seorang pelajar atau peserta didik untuk melakukan serangkaian pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah. Berdasarkan kajian teori yang sudah peneliti sampaikan tadi, di sini juga peneliti membuat sebuah kerangka berpikir di mana dapat kita lihat bersama-sama, dan di situ terlihat bahwa ada kondisi awal yang sudah peneliti observasi, di mana kondisi awal ini keterampilan dasar yang digunakan adalah monoton, maka hasil belajar ataupun hasil antusias belajar siswanya itu rendah. Kemudian dilakukan sebuah tindakan di mana menggunakan keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran yang lebih menarik, maka kondisi akhirnya akan membuat antusias belajar siswa lebih meningkat dengan siklus 1 dan siklus 2. Dan untuk hipotesis penelitian yang peneliti akan lakukan, yang pertama adalah penggunaan keterampilan dasar mengajar, yaitu membuka dan menutup pembelajaran dapat meningkatkan antusias belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah penggunaan keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidik untuk lebih profesionalitas lagi. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya akan lakukan, yang pertama dari Danianti Fitri pada tahun 2019, di mana menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan membuka dan menutup pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa adalah 57,9%, sedangkan sisanya adalah 42,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, misalnya menggunakan media pembelajaran ataupun yang lainnya. Yang kedua dari Lilis Sri Nurlela pada tahun 2020, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa komponen dalam penerapan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, seperti kegiatan apersepsi, menarik perhatian siswa, kegiatan menimbulkan motivasi, dan memberikan acuan, memberikan kaitan, menjawab kembali pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan selanjutnya ada dari Ria Armayanti maksudnya, pada tahun 2014, di mana dapat membangkitkan perhatian, menimbulkan motivasi, memberikan acuan, dan menunjukkan kaitan. Nah, sementara itu untuk keterampilan menutup pembelajaran adalah hal tersebut meliputi peninjauan kembali materi pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran, melakukan dorongan ataupun psikologis sosial, dan memberikan apersepsi ataupun motivasi. Dan selanjutnya di bagian metodologi penelitian, desain penelitian yang akan penelitian buat adalah merupakan penelitian deskriptif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang hubungan antara keterampilan membuka dan menutup pembelajaran terhadap antusias belajar siswa di kelas 4 SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Adapun lokasi dan waktu penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu bertepatan di Jalan Kaharudin Nasution, Kompleks Universitas Islam Riau, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, bertepatan di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau, yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus tahun 2022 mendatang.
Adapun populasi dan sampel dalam penelitian yang saya akan lakukan, yang pertama adalah populasi, di mana populasi dari penelitian ini adalah siswa dari kelas 4 yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau yang berjumlah 30 orang, dan sampel yang saya ambil adalah pada penelitian ini ada 30 orang siswa di kelas 4, tepatnya di SD Islam Plus YLPI Pekanbaru Riau. Adapun variabel penelitian yang akan peneliti laksanakan ada yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel operasional atau operasional variabel. Nah, variabel bebas ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kemudian ada variabel terikat, di mana variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan operasional variabel merupakan secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati. Definisi operasional pada penelitian hubungan antara keterampilan dasar membuka dan menutup pembelajaran. Yang pertama ada berkaitan dengan keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, yang akan memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang maksud dari judul sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti. Yang kedua adalah antusias belajar siswa, di mana antusias belajar siswa adalah semangat yang menggelora dari siswa itu sendiri terhadap mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Dan teknik, instrumen, dan pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan angkat atau kuesioner. Yang kedua menggunakan observasi langsung, di mana peneliti harus datang dan mengamati ke sekolah. Yang ketiga adalah menggunakan dokumentasi ataupun bisa menggunakan wawancara. Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan instrumen penelitian penskoran, di mana instrumen menggunakan skala Likert sebagai alternatif jawaban pada pertanyaan positif dan negatif. Adapun pengujian instrumen yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menurut Priyanto tahun 2020 halaman 63 adalah salah satu pengujian ataupun ukuran yang menunjukkan suatu kevalidan atau kesahihan pada suatu instrumen penelitian. Dan yang kedua adalah uji reliabilitas, di mana menurut NOR pada tahun 2012 halaman 130 menjelaskan bahwa uji reliabilitas itu merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Di sini juga peneliti menggunakan teknik analisis data. Yang pertama yaitu analisis data deskriptif, yang kedua ada menggunakan uji homogenitas, dan yang ketiga adalah pengujian hipotesis. Nah, analisis deskriptif yang peneliti maksud adalah analisis data yang digunakan untuk menganalisis data deskriptif kuantitatif yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Yang kedua itu menggunakan uji homogenitas, di mana uji ini menurut Ismail pada tahun 2018 halaman 201 menyatakan bahwa uji yang memberikan informasi bahwa data penelitian pada masing-masing kelompok data yang berasal dari suatu populasi yang tidak berbeda jauh dari keragamannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan teknik analisis data, yaitu dengan menggunakan pengujian hipotesis, di mana uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana, yaitu menunjukkan hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat. Baiklah, itulah tadi presentasi dari proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.